Sedang mendengarkan Blue FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Yuk kita simak acara selanjutnya. Tetap setia di 101.8 FM. Suara kreativitas. Produk RRI. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Suara Kreativitas. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Oke deh Sobat Kreatif, balik lagi nih ya sama Erna di acara Numpang Nampang. Dan di pukul 16 lewatnya 2 menit nih ya Sobat Kreatif, kita udah bersama bintang tamu kita nih di acara Numpang Nampang hari ini. Seorang konten creator nih, ya udah kalau gitu langsung aja nih ya kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo. Halo Kak. Halo Bang, siapa? Syafyudin ya? Iya. Pak Udin. Syafyudin, panggilannya Udin aja. Oke deh Bang Udin. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga nih ya. Nah. Gimana nih aktivitasnya nih masih di masa pandemi, ditambah lagi masih di bulan puasa nih, gimana? Ya di masa pandemi ini sih saya sambilan sehari-hari sih membuat video-video yang bersifat humor misalnya. Dan juga jadi katanya gimana? Dan juga sementara ini sih saya juga bagian dari Biar Antar Sambas, yaitu bagian admin dan editor. Admin dan editornya dari akun apa tadi? Biar Antar Sambas. Biak Antar Sambas. Berarti nih asalnya nih orang Sambas, Biak Sambas nih. Iya, asli Sambas Kak. Asli Sambas. Oke, tapi logatnya itu ya, teman-teman Erna itu kalau orang Sambas tuh benar-benar kayak mendo gitu. Suka gitu dengernya, kayak unik. Benar ya, benar. Oke deh Sobat Kreatif nih ya, buat kamu yang pengen bergabung nih langsung aja kamu ke Instagram kita Pro2 Pontianak _ karena Erna lagi live nih dengan Bang Udinnya nih ya Sobat Kreatif ya. Sobat Kreatif yang udah join nih ya di live kita bisa langsung tanyain nih apa yang pengen kamu tanyain sama Bang Udinnya, nanti bakalan Erna dan Bang Udin bacain. Yaudah kalau gitu Bang Udin, gimana nih? Kamu ini kan sebagai ya selebgram ya, banyak banget nih follower. Dan juga konten kreatif nih, gimana nih rasanya? Yang terutama sih seneng banget sih Kak. Udah bisa berkarya, bisa menghibur orang-orang. Tapi kelemahannya ya nggak bisa menghibur diri sendiri. Iya. Kenapa tuh nggak bisa hibur diri sendiri tuh? Ya kadang susah aja sih. Canda Kak. Iya. Gak apa-apa nih kayak sambil canda-canda dikit ya. Gak apa-apa dong, itu yang lebih seru gitu kan. Nah betul. Tapi nih kamu punya banyak followers gini, apakah udah lama atau karena viral nih? Bisa dibilang udah lama juga sih. Dan ditambah ada sih beberapa video yang bisa dibilang viral gitu. Berarti video apa aja tuh yang viral tuh? Kalau saya sih lebih di video konten Instagram ya, konten-konten pendek. Yang viral kemarin itu video ketika saya sholat, videonya saya pergi sholat Jumat pakai sendal dan pulang dari sholat Jumat itu saya pakai sepatu. Berarti ini ya kamu yang menukar ya? Aduh. Tapi memangnya kalau itu tuh sering terjadi kah? Aku kan nggak pernah sholat Jumat. Soalnya kemarin sih pernah ngalamin sih Kak. Waktu sholat Jumat sendal aku hilang, jadi pulangnya itu pakai kaki, pakai
apa bahasanya, Iya lapak kan? ayam ya. Nggak pakai sendal Bener-bener. jadi pulangnya, waduh. Ini berarti video-video kamu nih kayak mewakili perasaan apa Nah, yang kamu rasain ya. iya betul banget Kak. Tapi boleh dong ceritain selama kamu jadi content creator nih, apa aja sih yang kamu rasakan, yang kamu alami gitu? Alhamdulillah sih, dari yang aku bilang tadi ya Kak, aku pakai aku atau saya aja nih. Aduh, cerah. Kayak sayang juga boleh nih. Aduh. Jadi Gimana? ketika jadi content creator, ada sih dari katanya sih apa tuh, owner dari Biak Antar Sambas itu sejenis ojek online yang ada di Sambas. Mm-mm. Nah, kebetulan yang ownernya itu temennya abang saya sih. Jadi dia kontak, kira-kira bisa nggak ikut jadi bagian admin dan editor untuk Biak Antar Sambas. Jadi setiap minggu itu harus ada konten-konten yang menarik. Jadi istilahnya bisa mengundang banyak orang biar tertarik untuk menggunakan layanan jasa Biak Antar Sambas. Dan Mm-mm. juga beberapa hari yang lalu saya di DM oleh apa ya, kayak bukan juga anggota sih, apa ya bahasanya ya, yang kerja Macam di apa? bagian kerja di aplikasi Hello. Oh, Nah, dia bilang kira-kira bisa nggak kerjasama? Nanti kamu jadi bagian apa namanya, kreator invitation sosial media di bagian aplikasi Hello tersebut. oh jadi kayak brand ambasadornya gitu ya? Nah, bisa jadi. Berarti, aduh, seneng banget nih ya. Boleh dong ajak-ajakin Erna. Boleh banget Kak. Tapi kalau bahasa sekarang itu pansos. Tapi pansos yang bermanfaat dong Nah, pastinya. betul. Tapi nih selama kamu jadi content creator nih ya banyak lah orang kenal sama kamu gimana nih? Dari sebelumnya kamu yang orang-orang tuh kayaknya nggak kenal sama kamu, tiba-tiba sekarang orang-orang udah kenal nih sama kamu. Perasaannya tuh gimana tuh? Mungkin di jalan gitu kan ada orang-orang yang manggil, "Hey Bang Udin, minta foto," gitu kan. Lumayan. Iya bener banget sih. Rasanya sih gimana ya? Kayak nggak nyangka banget sih Kak. Hmm. Emang sih, memang bener sih kalau di jalan, Bang Udin, itu Bang Udin ya kan. Boleh minta foto nggak? Boleh minta fallback nggak? Ya, Aduh, boleh gitu. boleh. Ya, kita harus tetap apa deh, eh, lebih asik lah sama orang-orang yang gitu. Karena bisa dibilang dia yang lebih menjadikan kita lebih, gimana ya, Lebih jadi besar mensupport lah gitu. istilahnya. Betul. Tapi nih, pernah nggak kamu kayak ngerasain down gitu? Karena komenan, atau mungkin nggak ada ide mungkin ya. Kalau content creator tuh paling apa ribet tuh mood. Nah, Gimana tuh? betul. Kalau yang buat down sih, kadang ada komenan, bisa dibilang netizen ya. Komenan yang gimana ya, nggak pantas lah, eh, istilahnya. Jadi itu buat aku kepikiran banget, kepikiran terus. Komen yang kayak gimana tuh? Yang nge-head kamu atau mungkin Eh, temen-temen? karena aku kan lebih suka buat konten yang istilahnya membuat naik lagi sesuatu yang viral, yang kemarin viral. Jadi sekarang aku naikin lagi gitu kan. Jadi ada yang komen, wah itu kan konten udah lama, keren banget po. Jadi gimana ya? Jadi agak down sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah hibur teman-teman. Iya sih ya. Yang penting tujuan kita lagi nih ya. Kalau kita tujuannya menghibur dan membuat orang lain tertawa ya, insya Allah sih bakalan naik-naik terus ya kan. Nah, betul. Tapi nih, gimana nih pendapat dari orang tua kamu sendiri nih? Kok anaknya tiba-tiba nih viral gitu? Kok tiba-tiba orang pada tahu nih anaknya nih? Gimana tuh? Kalau orang tua sih
sebenarnya kalau orang tua tuh nggak tahu sih kalau anaknya gitu lagi viral misalkan. Soalnya aku itu jarang banget kalau cerita-cerita sama orang tua. Tapi kadang lebih ke banyak sepupu kerabat yang bilang, wah ini video kok lucu banget, buat lagi dong. Sampai kalau datang di rumah kerabat, wah nih sepupu udah jadi artis nih, gitu. Pakai bahasa sama agak lucu. Aduh, bahasa sambas ya. Mau dicoba nih Kak? Coba. Iya, iya. Dari anak nih kan, teman-teman yang nonton, yang denger, pasti gimana sih bahasa Sambas gitu kan. Betul. Coba. Jadi pas datang, ya Baya katanya kan, anak buahku udah jadi artis nih. Jadi artis. Aduh. Gitu lah ya, berarti respon positif banget nih dari Nah. keluarga kamu. Betul. Tapi nih, selama kamu bikin konten nih ya, ada nggak hal yang buat kamu tuh tiba-tiba mood gitu? Hal-hal yang seperti apa nih yang buat kamu jadi seperti itu? Maksudnya yang nggak mood gitu ya Kak? Kan kalau ngedit ya, Betul. yang jelek, ya udah hasilnya juga bakalan nggak begitu bagus. Betul. Kalau kadang yang bikin nggak mood itu pas nggak ada ide buat video. Nah, itu paling terus mau buat misalkan, udah ada ide, tapi hati ini masih rasa mager. Dan terus kalau waktu editing itu kadang aku itu lebih nunggu mood ya kalau mau ngedit. Jadi harus ngumpulin niat dulu. Berarti niatkan dulu ya baru mau ngedit. Betul. Tapi nih, pernah nggak sih satu hal yang kamu rasain kayak insecure gitu? Ini kan sering orang ngerasain insecure gitu. Kalau insecure, lebih kalau ngelihat yang kayak teman-teman yang udah naik, udah viral, kayak, oh lihat konten gini, padahal kontennya kok biasa aja ya, cuman kok bisa naik banget sih gitu. Sedangkan kita yang udah mempersiapkan sesuatu itu kadang views-nya dikit, like-nya dikit. Jadi kadang itulah yang buat insecure. Iya, kayak balik lagi ke viewers ya. Kalau kita udah ada nih video yang kayaknya nih susah banget kita ngeditnya, proses pengambilan gambarnya, tapi sekali di-upload kok kayaknya hanya segini ya gitu. Nah, ini kurang gitu kan? saya kadang juga mikir sih, Mikir gimana tuh? kok bisa ya, padahal kadang buat yang video yang istilahnya acak-acakan lah ya, kok bisa banyak views-nya, kok bisa banyak like-nya gitu kan. Kayak nggak masuk akal aja yang Nah, bagus betul. konsepin gitu kan, tiba-tiba nggak ada viewersnya ada, tapi nggak sebanyak video yang menurut kita itu nggak begitu rapi ya kita bikinnya ya. Iya, betul. Tapi nih kalau kamu sebagai content creator atau editor nih ya, sebelumnya udah pernah belum kayak ikut join garap film? Atau bukan kamu produksi film nih? Kalau aku sih bisa dibilang produksi film juga sih Kak. Jadi selain produksi film juga ikut tim film. Jadi cerita dikit nih ya. Boleh banget. Jadi aku itu punya pernah membuat film, yaitu tentang film yang berbahasa Sambas. Dan itu akan diupload ke YouTube gitu kan. Jadi menceritakan seseorang yang berada di kampung pedalaman datang ke kota. Jadi kalau bahasa Sambasnya itu sepok. Sepok. Iya. Nah, jadi itu di dalam
film itu ada sekitar 5 episode yang dibuat. Tapi enggak apa tuh, ide cerita sih enggak aku banget sih, tapi adalah bantuan-bantuan dari teman. Jadi pas di-upload ke YouTube, alhamdulillah langsung viral di daerah Sambas, bisa dibilang viral. Jadi Terus dan film juga apa aja tuh? iya Kak, Filmnya apa aja tuh yang udah kamu bikin dan yang sempat viral nih? kalau yang aku bikin dari hasil ide gitu kan, Mm-mm. film Sapo, memang film Sapo. Kalau di YouTube udah episode 1 itu 33.000 penonton. Waduh, banyak juga ya. Iya, banyak juga sih. Dan juga Terus kendala itu apa aja tuh? kendala ya. Mm-mm. Kalau kendala sih lebih ke ketika kita mau shoot bagian-bagian sekian, kondisi cuaca nggak memungkinkan. Hmm. Dan juga kadang ada masalah pada alat-alat lah, alat-alat kayak misalkan mic, kamera, memori penuh. Mm-mm, ya itu sih kendalanya ya, Mm-mm. bagian kalau gitu ya. Apalagi Iya. kalau misalnya udah setempat nih, udah rapi nih kita nyusun tempatnya nih, ternyata tiba-tiba hujan. Aduh, Nah, kesel banget. betul banget. Kesel banget. Dan juga sih aku ikut juga di tim produksi film, yaitu sutradara amatir yang disutradarai oleh Bang Subi. Jadi itu bisa dibilang udah aku anggap sebagai abang sendiri kan. Jadi aku diajak bermain film, jadi film itu untuk ikut lomba. Dan alhamdulillah udah bisa dibilang juara nasional, juara 1 nasional kemarin. Aduh, keren. Terus Ya, gimana tuh cara tapi dari film itu? awal dari ikut tim film di sutradara amatir sih, ada temen namanya Indra Sahnilam ya, bisa dibilang artis Sambas juga, udah viral di Sambas juga. Jadi dia ngajak, nih ada mau lomba film, cuman masih kurang orang kan. Kamu mau nggak jadi ekstras katanya. Wah boleh tuh, kapan misalnya? Jadi ikut. Yang pas awal film itu main film Misteri Rumah Angker, film lomba horor, lomba untuk PLN, tapi sayangnya belum rezeki. Kadang juga diajak ikut. Kalau selain film sih aku lebih ke musik juga sih Kak. Musik, berarti kamu suka main nih? Suka main musik, terutama musik akordeon. Ya, kadang diajak ikut video klip, lagu religi. Berarti kamu ikut video klip atau kamu nih yang nyanyinya nih? Kalau aku sih lebih ke main musiknya Kak. Biasanya main musik apa tuh? Akordeon, lebih namanya. Tahu nggak akordeon mana Kak? Yang mana tuh? Yang kayak gitar kah? Alat musik Jerman yang pakai bantuan apa tuh? Angin. Sejenis keyboard. Oh, kayak gitu ya? Ya betul. Tapi nih di pengalaman kamu nih ya, awalnya nggak viral gitu kan, terus jadi konten kreator, tiba-tiba juga main musik nih. Gimana tuh proses? Apakah ada rencana gitu kan bikin video yang dari kayak kisah kamu, kayak film dokumenter gitu, kayaknya keren tuh. Betul banget. Jadi kalau di musik ini sih lebih ke belajar autodidak. Jadi dari penasaran mencoba. Nah, kok bisa sih? Kemarin belajar main sape, alat musik Dayak kan.
belajar main HP, waduh nggak bisa nih ya. Tapi main main tiap hari, alhamdulillah udah lancar. Jadi kadang buat cover-cover musik juga. Berarti kadang-kadang juga cover musik nih ya. Biasa Nah, kalau misalnya cover gitu tuh lagunya dari Sambas atau mungkin yang udah lama terkenal. kalau kadang buat cover sih lagu-lagu yang bertema Sambas sih. Mm-mm. Berarti lagu yang benar-benar kayak apa ya, budaya Sambas gitu ya. Budaya Melayu lah bahasanya. Oke deh. Lalu nih, pencapaian terbesar kamu nih apa aja nih yang udah terwujud dan ya yang akan datang nih mungkin kira-kira. Kalau yang udah tercapai sih dari yang segi film ya, kayak yang tadi eh, nggak nyangka banget sih dari ikut film jadi bisa terkenal, dan juga yang pas ikut lomba film se-Indonesia itu juara 1 nasional. Waduh, keren keren keren. Dan juga kalau di bagian musik sih alhamdulillah kemarin dibawa dinas ke Jakarta tahun 2019 atau 2018. Jadi ngiringin tari Melayu. Kalau nggak salah itu perwakilan Kalimantan Barat. Perwakilan dari Kalimantan Barat ya. Nah, kalau untuk kedepannya sih apa ya? Pengen jadi aktor film nasional aja lah. Waduh, semoga terwujud nih ya. Aktor Amin. film ya kayak siapa ya? Reza Rahadian. Waduh, itu Nah, keren banget. Oke deh sahabat kreatif nih ya, ada rame banget nih tadi sahabat kreatif yang masuk ke live kita nih ya. Gak ada nih yang mau nanya-nanya nih ya. Kalau sahabat kreatif yang pengen nanya-nanya nih tentang ya mungkin tanya-tanya tentang kehidupan Bang Udinnya bisa langsung nih ya, atau tanya gimana sih jadi konten kreator yang baik gitu ya. Bisa langsung kamu tanyain di kolom komentar live Instagram kita nih, sahabat. Oke deh kalau gitu, Bang Udin kita break sebentar dulu nih ya. Oke Kak. Kita hiburan dulu nih sama sahabat kreatif dan nanti kita bakalan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kalau gitu tetap selalu stay tune di Pro 2 RRI Pontianak Suara
on you to the moon back. Hey. Oke deh sahabat kreatif, balik lagi nih ya bersama Erna dan Bang Udinnya nih ya sahabat. Kalau gitu langsung aja nih ya Erna kasih tahu sama sahabat kreatif kalau kamu pengen tanya-tanya nih bersama Bang Udin, langsung aja kamu kirim pertanyaan kamu di live ya, karena Erna lagi live di Instagram Pro2 Pontianak _ Kalau gitu kita sapa dulu Bang Udinnya. Halo Bang Udin. Halo Kak. Oke deh. Ini sepertinya udah berapa orang nih yang nanya nih Bang Udin nih. Oke kalau gitu kita bacain dulu nih ya dari Ya, _SN nih. Berapa lama sih jadi konten kreator? Udah berapa lama tuh Bang? kalau jadi konten kreator itu awalnya sih dari kelas 3 SMP kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi iseng-iseng buat video pendek yang istilahnya video komedi ya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah langsung ramai yang mensupport. Nah, coba aja buat aja terus katanya. Coba aja buat, Iya. coba aja buat. Jadi ujung-ujungnya malah kebiasaan, kayaknya udah nyaman sih jadi konten kreator. Berarti udah terlanjur nyaman ya jadi konten kreator nih. Iya, betul sekali. Tapi nih ya, seandainya kalau misalnya kamu nggak jadi konten kreator, profesi apa nih yang bakalan kamu pilih ya? Kalau selain konten kreator sih, aku juga desainer grafis membuat vektor. No, vektor. Ah, Berarti buat vektor dong ya. Tapi katanya buat vektor tuh sulit loh. Iya, emang agak sulit sih. Apalagi waktu awal-awal belajar, kayak udah putus asa sih rasanya. Tapi Aduh. coba lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang udah mantap lah. Oke, udah mantap banget nih ya. Tapi kalaupun udah mantap, tetap harus belajar lagi. Jadi lebih bagus dan bagus lagi. Tapi Betul ini sekali. kalau misalnya kamu buat vektor itu tuh apakah banyak nih kamu kayak ada customer-nya gitu? Kalau untuk vektor sih bisa dibilang nggak tentu ya Kak. Soalnya kebanyakan sih yang mau buat itu kalau udah ada yang mau ulang tahun, ada yang misalkan surprise untuk orang tuanya. Tapi kemarin waktu awal-awal sih alhamdulillah tiap hari itu ada yang order gitu. Lumayan lah ya. Hah? Untuk tambah-tambah uang jajan nih. Ya, Lumayan juga. lumayan. Harganya ya lumayan lah. Karena kerjainnya juga butuh waktu ya. Ah, betul sekali Kak. Kalau buat vektor itu paling cepat sih bisa dibilang sekitar 3 jam atau 2 jaman lah. Itu pun kepalanya udah pusing banget. Udah puyeng. Tapi kalau misalnya kamu lagi bengong-bengong sendirian nih, pernah nggak kayak mikir gitu ya, konten apa lagi nih ya yang kira-kira aku bengong nih bisa dibikin gitu? Hampir tiap hari sih Kak kayak mikir gitu. Kalau kadang kalau kosong coba aja buat konten gitu kan. Tapi ya kadang mager itu lebih enakan mager sih kayaknya. Lebih enakan mager ya, oke. Lebih enakan rebahan di kamar. Memang sih itu kalau misalnya ada lomba rebahan nih, mungkin kita bisa jadi pemenangnya. Sayangnya lomba rebahan nggak ada nih. Oke nih, kalau ngomongin tentang lomba nih ya, tadi kan kamu ada ikut lomba yang nasional, menangnya nasional ya. Nah, itu gimana tuh? Selain lomba dari nasional itu, ada nggak nih perlombaan-perlombaan lain yang udah kamu ikutin gitu? Itu untuk film atau gimana Kak? Di film ya? Bisa atau apa ya, kayak
video-video pendek yang kamu buat kayak sesarian gitu kan banyak tuh. Kalau kebanyakan sih lomba film. Lomba film eh, kayak yang udah juara itu kan aku ikut tim produksi film ya. Jadi istilahnya masih menjadi bagian ekstras lah kalau di bagian film. Mm-mm. Kalau ada juga sih kemarin ikut lomba film se-Kalimantan Barat. Hmm. Alhamdulillah best editing juga. Tapi itu masih kerjanya tim. Kadang ada juga bagian pemeran, aku jadi pemeran utamanya ya. Jadi itu jadi pemulung. Jadi di pasar pas orang lagi ramai-ramainya aku pakai baju pemulung, harus dengan PD-nya dengan jadi harus totalitas lah bahasanya. Banget ya kalau jadi Mm-mm. pemulung gitu. Yang paling saya aku pernah syuting juga nih di Oh, beberapa adalah tempat gitu ya. ah, Jadi apa di actingnya tuh disuruh jadi kayak korban pemerkosaan itu kayak susah banget ya untuk mendalam peran gitu. betul. Sama juga nih Apalagi pemulung nih. apalagi kalau disuruh acting nangis ya. Kayaknya bagi saya itu paling susah kalau acting nangis. Ya paling susah nih, lebih enak acting marah-marah kayaknya. Lagi Betul. ketawa. Kalau yang berhubungan dengan hati gitu memang agak susah sih ya kalau pembawaannya ya. Betul banget ya. Keras banget soalnya apalagi dituduh kalau ulang-ulang sama sutradaranya. Aduh, cukup tawa aja deh. Cukup tahu aja. Terus ada lagi nih ya dari sahabat kreatif nih yang nanya dari siapa nih? Fikar Fikar. BH. Pengen bikin film sendiri nggak Bang katanya? Mungkin produksi sendiri nih, bisa jadi nih. Atau kamu sebagai sutradara atau penulisnya juga nih pernah nggak kepikiran pengen bikin film sendiri gitu? Kalau untuk lomba atau di film-film kayak gimana ya? Kalau itu sih nggak pernah sih, cuman pernah bikin film sendiri, nggak sendiri banget sih, tapi sama tim. Cuman bagian penulis cerita filmnya dari dari editingnya, dari tukang take videonya itu pernah sih aku buat, tapi bukan film untuk lomba sih, untuk endorse dari produk-produk di daerah Sambas gitu. Jadi kita konsep menjadi sebuah film, kalau nggak salah durasinya 30 menitan lah. Jadi di-upload ke YouTube, alhamdulillah banyak juga sih penontonnya, udah belasan ribu juga. Aduh, enak nih ya kalau ada endorse sekalian mikirin ide konten gitu kan lumayan tuh. Benar banget Kak. Idenya juga dapet. Tapi ini untuk pengalaman kamu jadi scriptwriter nih, gimana nih? Jadi nulis naskah tuh kayaknya perlu imajinasi yang tinggi banget ya. Betul banget Kak. Gimana tuh rasanya pertama kali nulis? Apakah kamu belajar nulisnya dari otodidak juga atau ada gurunya gitu? Kalau pas kemarin yang buat film itu sih autodidak, bisa dibilang autodidak. Cuman nggak sesempurna kayak konsep-konsep yang kayak ada di film lah ya. Cuman kalau aku sih konsep yang misal bagian ini tulis bagian yang penting-pentingnya itu aja. Jadi lebih banyak bermain di lokasi. Berarti lebih ke lokasinya gitu ya. Yang kamu aduh pengen banget nih kalau kamu di Pontianak, aku ajak kamu untuk main di film aku nih. Boleh banget Kak, boleh banget Kak. Mungkin biaya boleh kali ya. Malahan kalau diajak main film rasanya sih, oh seneng banget, mau banget lah gitu. Aduh, sayang banget kamu di Sambas, aku di Pontianak ya. Kalau kamu di Pontianak nih udah aku ajakin nih dengan film baru aku. Wah, emangnya main film juga ya Kak? Aku dulunya ya main film juga, terus sekarang garap. Kebetulan sih alhamdulillah coba-coba lah. Wah, mantap tuh.
Nah, ya sama berkarya ini, makanya pengen pansos sama kamu nih. Aduh, Oke, kapan-kapan kalau ke Pontianak boleh banget nih ya kita ketemu ngobrolin. Seru boleh banget banget. nih kayak. Seru banget nih kayaknya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari sahabat kreatif nih, dari DM DRHM. Apa sih? Katanya pengen tanya kesulitan apa aja sih nih yang bisa dihadapin seorang konten kreator? Apa tuh Kalau kesulitan? kesulitan sih eh, paling utama sih kalau nggak ada tim paling sulit sih dalam konten kreator. Kalau aku kan sering buat video sendiri ya kalau di Instagram. Jadi simpan HP di situ, tag bagian ini, hampir simpan HP di situ, tag bagian sini. Jadi ribet sendiri sih kayaknya. Ribet ya. Kalau misalnya sendiri agak ribet, lebih enak kayak storyan gitu aja ya. Betul banget Kak. Tapi ini untuk memilih tim nih ya, menurut kamu sendiri nih, untuk pemilihan tim kamu sendiri, apakah orang yang harus benar-benar sefrekuensi sama pikiran kamu, atau ya karena dia pengalaman aja nih, kamu ajak untuk jadi tim, kru kamu gitu? Kalau untuk diajak tim sih lebih ke yang bahasanya sih lebih yang rajin atau yang lebih apa ya? Pengalaman. Sering enggak juga pengalaman sih. Sering aktif gitu aja sih Kak. Tapi dan juga harus ada basic dikit-dikit basic lah ya. Jadi enggak harus apa tuh yang lu udah profesional banget gitu. Ini tuh kayak kalau bikin film tuh kayak belajar lagi sebenarnya ya, Din ya. Nah, betul banget Kak. Karena percuma gitu kalau kamu nggak mau belajar lagi, ya hanya di situ sampai di situ aja tuh kemampuan kita, ya nggak sih? Iya, betul banget. Oke deh, ini ada lagi nih kita bacain satu pertanyaan nih. Kayaknya menarik banget nih ya dari Aman Hermansyah. Din mau nanya, jomblo atau udah ada pasangan? Banget ya kayaknya. Aduh. Itu jawabannya aja ya, sahabat kreatif ya. Oke deh kalau gitu. Oninya sekarang kita udah pukul 16:42 menit nih ya. Artinya nggak terasa banget ya Kak. Udah hampir 1 jam kita ngobrol ya. Kayak udah gitu, kayak barusan 15 menit aja sih. Aduh. Boleh nanti lanjut di hari lainnya ya, gimana? Oh, boleh banget Kak, boleh banget. Oke, nanti Bang Sigitnya mungkin bakalan hubungin kamu lagi. Oke deh kalau gitu, Udin makasih ya udah mau bergabung nih dan sharing-sharing tentang konten kreator dan pengalaman-pengalaman kamu yang waduh keren banget nih. Makasih juga ya Kak udah ngundang di live di radio ini. Terima kasih kembali. Kalau gitu sahabat kreatif, Bang Udin dan Ernanya pamit nih dari Ruang Dengar Kamu. Tetap selalu stay tune di Pro 2 RRI Pontianak, Suara Kreativitas. Udah.